Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Aulianisa Kamila, NIM 60212121076. Di sini saya akan mempresentasikan hasil proposal skripsi saya yang berjudul Hubungan Antara Kemampuan Kontrol Diri dengan Nomofobia pada Mahasiswa Pengguna TikTok di Jakarta. Jadi untuk pendahuluannya, dengan kemajuan dalam teknologi informasi dan komunikasi, telah terjadinya perubahan terutama di kalangan mahasiswa. Penggunaan smartphone menjadi aktif dalam kegiatan harian dan kehadiran dunia digital dengan memiliki konsekuensi yang baik dan buruk. Dampak positifnya itu adanya teknologi bisa mempermudah kita di berbagai aspek kehidupan seperti mempercepat penyelesaian pekerjaan, memperluas akses informasi global secara real time, dan memungkinkan transaksi daring dari berbagai lokasi. Selain dampak positif, ada juga dari dampak negatifnya. Yang pertama, smartphone juga bisa mengurangi interaksi langsung antar individu karena menggantinya lewat komunikasi media sosial yang cenderung membuat individu lebih mudah untuk memilih tidak beraktivitas fisik. Dengan adanya media sosial, individu bisa menghabiskan waktu berjam-jam untuk membuat konten atau menonton dari berbagai platform di setiap harinya. Nah, media sosial yang terkenal itu adalah TikTok. Jadi, TikTok ini merupakan sebuah platform media sosial yang dikembangkan oleh perusahaan teknologi asal Tiongkok yang bernama Byte- ByteDance, eh, yang pada awalnya si perusahaan ByteDance ini meluncurkan aplikasi serupa juga sama TikTok yang bernama Douyin. Douyin ini berhasil meraih 100 juta pengguna dan mencatatkan 1 miliar tayangan video setiap harinya dalam waktu 1 tahun. Nah, berdasarkan eh, laporan dari Sensor Tower di tahun 2019, aplikasi TikTok ini banyak diunduh sebanyak 700 juta kali di seluruh dunia. Oke, selanjutnya untuk demografi dari penggunaan TikTok didominasi oleh generasi Z dan milenial muda yang berkisar dari usia 13 sampai 17 tahun, usia 18 sampai 24 tahun, usia 25 sampai 34 tahun, usia 35 sampai 44 tahun, hingga 45 tahun ke atas. Nah, keunggulan dari fitur utama TikTok itu ada namanya fitur For Your Page atau FYP yang menampilkan video berbagai algoritma minat pengguna, dan video ini kebanyakan masuk di FYP dan memiliki daya tarik individu untuk melihat banyak like serta komentar. Karena individu sekarang lebih cenderung memegang HP dan lebih fokusnya sama smartphone, dan smartphone ini digunakan berhari-harinya untuk sosial media terutama TikTok. Nah, adapun kecemasan yang akan dialaminya atau kondisi psikologisnya yang dimana individu ini mengalami kesulitan dalam mengendalikan pengguna smartphone secara berlebihan yang pada akhirnya memunculkan perilaku impulsif, yaitu disebutnya nomofobia. Karena fenomena ini tuh gak hanya berimplikasi terhadap kesehatan mental, tapi bisa mengganggu kualitas tidur, menurunkan konsentrasi, serta mengurangi intensitas interaksi sosial secara langsung. Sebagai contohnya, individu yang berada di area tanpa jaringan atau kehabisan daya baterai pada eh, perangkatnya, dia bisa merasa terancam karena dia sedang mengalami gejala psikologis, kecemasan berlebihan, depresi, atau bahkan gangguan kejiwaan lain yang berpotensi mengganggu kesehatan mental dia secara keseluruhan. Nah, selanjutnya
dari adanya nomofobia ini perlunya ada kontrol diri untuk tidak terus-terusan mengalami kecanduan dalam smartphone-nya. Jadi menurut Anissa Rahmi Anugrah 2002 pada penelitiannya, adanya dinamika kehidupan mahasiswa dengan kontrol diri menunjukkan bahwa mahasiswa dengan kontrol diri yang tinggi cenderung mampu mengendalikan keinginan untuk terus-menerus memeriksa atau menggunakan smartphone sehingga resiko mengalami nomofobia dapat diminimalkan. Terus pengertian dari kontrol diri sendiri ini yaitu proses mengatur perilaku dengan mempertimbangkan terlebih dahulu sebelum mengambil keputusan untuk bertindak. Jadi adanya kontrol diri ini buat ngelihat masalah kita yang sedang dihadapi dan bisa memperhitungkan konsekuensi dari tindakan yang kita lakuin juga. Untuk secara keseluruhannya, eh, dinem- dinamika kehidupan mahasiswa yang didorong oleh kontrol diri dan nomofobia ini mencerminkan pentingnya aspek psikologis karena buat menyeimbangkan penggunaan teknologi sehingga mahasiswa juga bisa menjalani kehidupan akademik itu dengan sosial, dengan efektif dan sehat secara mental juga. Untuk pertanyaan penelitian dari proposal skripsi ini yaitu apakah terdapat hubungan antara kemampuan kontrol diri dengan nomofobia pada mahasiswa pengguna TikTok di Jakarta. Tujuannya, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hubungan antara kemampuan kontrol diri dengan nomofobia pada mahasiswa pengguna TikTok di Jakarta. Oke, untuk selanjutnya itu bab tinjauan pustaka yang pengertian nomofobia. Jadi menurut tokoh Yildirim, nomofobia ini menjelaskan bahwa ini tuh sebuah bentuk kenyamasan atau ketakutan irasional yang dirasakan oleh individu ketika tidak bisa menggunakan smartphone beserta layanan di dalamnya sehingga dapat menimbulkan perasaan cemas dan tertekan. Nomofobia ini singkatan dari no mobile phone. Jadi dapat didefinisikan itu artinya ketakutan atau kecemasan yang muncul ketika individu terpisah dari smartphone mereka sendiri. Nah, nomofobia ini awal pertama kali dikenalkan itu oleh the UK Post Office tahun 2008 yang sedang melakukan studi untuk meneliti pengguna smartphone dalam mengalami kecemasan nomofobia. Dan nomofobia ini dilabeli dengan fobia spesifik atau fobia dalam hal tertentu yang sedang diusulkan untuk dimasukkan ke dalam DSM-5. Sampai penelitian pencarian literatur di 2025 ini, nomofobia masih belum dimasukkan ke dalam DSM-5 dan belum ada perkembangan lebih lanjutnya lagi. Untuk dimensi nomofobia itu ada 4. Yang pertama itu tidak dapat berkomunikasi atau not being able to communicate. Dimensi ini berkaitan dengan perasaan cemas, khawatir, dan takut ketika individu merasa kehilangan konektivitas dengan lingkungan sekitar, terutama saat ingin menghubungi orang lain tetapi tidak memiliki kuota internet. Yang kedua itu kehilangan keterhubungan atau losing connectedness. Jadi dimensi ini berkaitan dengan perasaan individu yang merasa terasing dari lingkungan sekitar melalui media sosial ketika mereka kehilangan jaringan atau baterai smartphone-nya habis. Kehilangan keterhubungan ini berkaitan dengan perasaan individu yang merasa terputus dari konektivitas smartphone, terutama ketika mereka tidak bisa mengakses media sosialnya lagi. Yang ketiga, ada tidak dapat mengakses informasi atau not being able to access information. Dimensi ininya berkaitan dengan perasaan tidak nyaman yang dialami individu ketika mereka kehilangan kemampuan untuk mendapatkan informasi melalui smartphone. Yang keempat itu kehilangan kenyamanan atau giving up convenience. Jadi ini berkaitan dengan perasaan tidak nyaman yang dirasakan individu di saat tidak menggunakan smartphone yang mendorongnya mereka untuk lebih memanfaatkan berbagai fasilitas yang ditawarkan oleh perangkat tersebut. Nah, rasa nyaman ini pasti tercermin dari upaya individu untuk selalu memastikan bahwa baterai smartphone mereka terisi penuh
individu merasa lebih bebas dari stres dan kecemasan ketika smartphone mereka memiliki daya tahan baterai yang lebih lama. Terus selanjutnya itu ada dampak nomofobia. Eh, Dampak nomofobia ini bisa menyebabkan masalah seperti merasa tidak mampu atau hampa tanpa handphone. Terus merasa putus asa juga ketika baterai habis dan biasanya takut lupa membawa smartphone dimanapun tepatnya. Gejala kecemasan yang dialami seorang yang terkena nomofobia biasanya tuh pusing, berdebar-debar, sama kurang bersemangat. Biasanya salah satu dampaknya itu meningkatnya tingkat stres pada individu yang mengalaminya sehingga mempengaruhi kestabilan emosional mereka. Selanjutnya ada faktor nomofobia. Yang pertama ada extraversion, yaitu individu yang memiliki sifat ekstroversi cenderung merasa khawatir jika kehilangan smartphone karena mereka sangat menikmati berkomunikasi orang lain dan menghindari rasa kesepian. Yang kedua, self-esteem. Kondisi ini seringkali membuat individu semakin terasing dalam dunia nyata. Meskipun indikasi digital seolah mereka memberikan rasa kedekatannya. Terus yang ketiga kan neuroticism. Jadi individu yang memiliki cenderung neuroticisme eh, sering mengalami kecemasan, kekhawatiran berlebihan, dan sensitivitas yang teliti. Selanjutnya ada age, yaitu individu yang lebih muda memiliki kecenderungan lebih tinggi dengan nomofobia dibandingkan dengan mereka yang lebih tua. Selanjutnya ada gender. Gender itu daya tarik siapapun tidak terpengaruh oleh jenis kelamin. Pria lebih cenderung menggunakan smartphone biasanya untuk keperluan bisnis, sedangkan wanita itu biasanya digunakan lebih seringnya untuk kepentingan sosial. Selanjutnya ada pengertian kontrol diri. Jadi kontrol diri itu sebuah bentuk dan tindakan yang dilakukan ketika individu ingin mengarahkan atau mengatur sesuatu. Kontrol diri menurut Tang Nei tahun 2004 itu menyatakan bahwa kontrol diri adalah kemampuan seseorang untuk memilih dan menilai dan mengatur masyarakat untuk berperilaku, menghilangkan keinginan, dan mengubah reaksi singkat menjadi perilaku positif. Selanjutnya ada dimensinya. Yang pertama, self-discipline, yaitu kemampuan individu untuk mendisiplinkan diri pada setiap harinya. Yang kedua, deliberate atau non-impulsif, eh, kecenderungan individu dalam mempertimbangkan terhadap sebelum tindakan seperti lebih berhati-hati dalam menggunakan tindakannya. Terus yang ketiga ada healthy habits, yaitu kemampuan seseorang untuk menerapkan pola hidup sehat. Yang keempat ada work ethic, penilaian individu dengan regulasi diri mengenai etika dalam keseharian. Dan yang kelima reliability, penelitian individu terhadap kemampuan dalam pencapaian sesuatu. Adapun dampak dari kontrol diri tersebut, biasanya dampak positifnya itu ngebentuk individu ini jadi sosok yang patuh terhadap aturan, mampu memanfaatkan waktu secara efektif, serta mendorong munculnya perilaku yang lebih prioritas. Selanjutnya juga kontrol diri ini kalau misalnya rendah ada dampak negatifnya seperti kesulitan dalam mengatur diri, salah dalam memiliki lingkungan pergaulan, mudah terpengaruh dan kurang mampu dalam mengelola emosi. Selanjutnya ada faktor yang mempengaruhi kontrol diri. Yang pertama faktor internal, yang kedua ada faktor eksternal. Internal itu merupakan faktor yang berperan dalam kemampuan mengatur diri, yaitu usia, di mana seiringnya tambah usia, kemampuan individu juga bisa mengendalikan diri mereka semakin baik. Yang kedua itu faktor eksternal. Eh, jadi lingkungan itu meliputi lingkungan keluarga, di mana peran orang tua sangat berpengaruh dalam membentuk kehidupan kontrol diri individu. Selanjutnya
Di penelitian ini memakai teori perkembangan yang relevan yang saya ambil itu namanya teori perkembangan Jeffrey Arnett, khususnya pada tahap emerging adulthood. Tahap emerging adulthood itu diperkenalkan oleh Jeffrey Arnett yang kemudian dijelaskan lebih lanjut oleh Arini 2001 sebagai masa transisi dari remaja menuju dewasa muda dengan rentang 18 sampai 24 tahun. Dalam konteks emerging adulthood ini kemampuan kontrolnya menjadi penting karena individu seringkali dihadapkan pada berbagai pilihan dan tekanan sosial, termasuk pengguna media sosial seperti TikTok. Berikut kerangka berpikirnya. Di, di sini hipotesisnya itu HA ada hubungan yang signifikan antara kemampuan kontrol diri dengan nomofobia pada mahasiswa pengguna TikTok di Jakarta. Yang kedua, H0 itu tidak ada hubungan yang signifikan antara kontrol diri dengan nomofobia pada mahasiswa TikTok di Jakarta. Yang terakhir ada metode penelitian. Jadi penelitian ini menggunakan metode Bayesian korelasional. Terus desain yang digunakan eh, ini juga merupakan termasuk desain cross-seksional. Terus untuk selanjutnya variabel penelitian ini ada variabel satu dan variabel dua yaitu kemampuan kontrol diri dan nomofobia. Alat ukur dari eh, nomofobia itu namanya nomofobia kuestioniner. Ada 20 item yang bahasanya ini udah diperbarui ke dalam bahasa Indonesia dan digunakan sebagai alat ukur dalam pelaksanaan penelitian. Alat ukur kontrol diri ini eh, dalam penelitiannya kontrol diri diukur berdasarkan skor dari Self Control Scale menurut Tangney. Populasi dan sampel itu dicari yang berusia 18 sampai 29 tahun, aktif menggunakan TikTok, berdomisili di Jakarta, jenis kelamin laki-laki dan perempuan, pendidikan sebagai mahasiswa. Baik, sekian terima kasih dari presentasi proposal skripsi saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.